Jadi analisa kita terakhir itu Bitcoin itu sudah menyentuh daerah support dari ascending broadening wedge yang satu ini ya. Ini juga adalah area take profit gue kemarin, kalian bisa lihat ya di BingX gue profit sekitar 100%. Saat ini gue sudah membuka trade short kembali dan akan gue jelaskan alasannya kenapa ya. Bagi yang kemarin sudah ikut copy trade gue, ini udah otomatis keikutan posisi tersebut secara real time. Saat ini udah sekitar 960-an orang yang follow gue. Dengan CT sendiri kalian tidak akan ketinggalan market karena gue udah open posisi terlebih dahulu, jadi nggak ada kata udah keburu naik atau keburu turun atau telat baca analisa karena ini akan mengeliminasi hal tersebut. Tapi disclaimer juga dengan City kalian juga harus bijak karena nggak ada trade yang sold profit ya. Pasti ada kala dimana kita loss juga. Jadi feel free aja untuk unfollow copy trader siapapun, kapanpun kalau misalnya kalian tidak merasa cocok dengan profil resiko mereka. Terus gue juga ada update analisa setiap hari ya melalui VIP BingX Scan. Ini khusus untuk member BingX gue aja ya. Jadi kalau misalnya kalian join grup ini, kalian akan mendapatkan analisa real time market dari gue sendiri dibandingkan nunggu gue upload video yang biasanya mungkin bisa telat beberapa jam atau nggak rutin. Kalian bisa join grup ini gratis melalui link di deskripsi. Kalian bisa daftar BingX dulu dan kalian tinggal DM admin untuk join grup ini. Jadi seperti yang kalian tahu teman-teman ya, dari Outlook Time Frame Daily sendiri, ini kita mengalami yang namanya ascending broadening wedge. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya sebelumnya kita harus mengalami bull run teman-teman ya. Ya bull run dari jangka pendek, ini juga boleh lah kehitungnya. Jadi sebelumnya ini harus ada pump ya, intinya harus ada pump. Lalu apa yang terjadi? Kita harus mengalami support yang semakin lama semakin tinggi. Jadi setiap kali kita koreksi ya, let's say koreksi di tanggal 18 Januari, and then koreksi di tanggal 10 Februari, ini kan supportnya makin lama makin tinggi. Dan saat ini kita juga menyentuh area support yang kurang lebih ya mirip-mirip dengan sebelumnya, tetapi ya masih lebih tinggi dibandingkan sebelumnya ya. Jadi support makin lama makin tinggi, and then resist juga makin lama makin tinggi. Ini adalah pola yang namanya ascending broadening wedge. Dan ending dari pola ini kalau misalnya kita lihat ya, ini adalah endingnya ke atas teman-teman ya. Jadi kita harus ngalamin retest sekali lagi ya. Ini ya yang keempat kali teman-teman ya. Ini kan baru sekitar 3 kali retest ya, 1, 2, dan 3 di sini. Jadi kita harus mengalami yang namanya 4 kali retest teman-teman ya. Dan setelah itu koreksi sedikit and then confirmation menuju ke area level yang lebih tinggi, yaitu targetnya sebenarnya ada di level 30.000 teman-teman. Kalau misalnya kita bisa berhasil break dari level 25. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita main dari pattern sendiri ya, kita ngelihat ini chance-nya sebenarnya sekitar 60% harusnya kita bisa naik ke atas seperti ini teman-teman. Tetapi kenapa gue malah open trade short ya? Kita juga bisa lihat contoh dari bear market 2018. Ini salah satu contoh pola ascending broadening wedge yang sukses ya. Jadi sebelumnya ini pump and ini kita mengalami support yang semakin lama semakin tinggi di sini, resist juga makin lama makin tinggi. Endingnya adalah kita breakout ke atas teman. Jadi itu salah satu contoh dan alasan kenapa memang dari time frame daily sendiri kita bisa ngelihat pola ascending broadening wedge ini harusnya teman-teman ya secara probabilitas 60% ini harusnya kita rebound teman-teman ya ke atas. Nah cuman kenapa di sini gue malah open trade short teman-teman ya. Jadi kalau misalnya gue lihat ya, kita balik lagi ke time frame kecilnya, kita ngelihat so far memang ya selama weekend nih harusnya ini wajar banget untuk sideways ya. Cuman kan hari Minggu kemarin di sini kita bisa lihat ya ada sedikit pump yang terjadi, namun ternyata pump ini fail teman-teman ya. Pump ini nggak kuat untuk Bitcoin dan kita malah ternyata sideways kembali teman-teman ya sampai saat ini ya. Jadi ini adalah ciri-ciri yang menurut gue ya kayaknya teman-teman ya, kayaknya kita nggak bisa mengalami yang namanya rebound pelan-pelan dan and then naik teman-teman ya. Gue sendiri nggak ngeliat hal itu terjadi untuk Bitcoin ya. Contohnya misalkan ya big dump pada Corona tahun 2020 kalian bisa lihat ya. Selama kita dump ini ya, kalian bisa lihat ya, ini overall outlook untuk Bitcoin ya. Dia rebound and then dia retest support and then dia rebound dengan lebih kuat teman-teman ya. Sementara itu koreksinya itu minim. Nah ini adalah V-shape recovery teman-teman namanya. Jadi dalam jangka pendek teman, hanya dalam hitungan nggak berapa candle aja kita udah bisa melewati candle rebound sebelumnya dan kita memiliki candle support yang semakin lama semakin tinggi, yang dimana itu dari time frame kecil ya, gue nggak ngelihat hal itu terjadi. Jadi hanya dalam beberapa candle ya, which is harusnya ketika di tanggal Jumat kemarin ya, Jumat tanggal 3 Maret kemarin, harusnya dari sini kita bisa at least retesting area 2027 and then kita mengalami koreksi yang minim ya, let's say balik lagi ke level 22.5 and then harusnya dari sini kita langsung naik lagi menuju ke level 23.000 ya. Ini salah satu contoh ciri-ciri kalau misalkan Bitcoin ini ingin melakukan yang namanya V-shape recovery. Cuman sejauh ini kita yang ada malah sideways ya, dan so far kita belum melihat ada pertanda-tanda pemulihan untuk Bitcoin.
Ciri-ciri contoh V-shape misalkan let's say yang belakangan ini terjadi ya, ini terjadi di bulan Januari juga. Kalian bisa lihat ya setelah kita menyentuh support ini. Nah ini apa yang pengen kita lihat teman-teman ya. Ketika kita rebound teman, setelah itu kita koreksi ya. Setelah itu rebound berikutnya hanya dalam nggak berapa candle aja itu bisa melewati batas resisten sebelumnya teman. Contohnya kan kalian bisa lihat ini bisa melewati batas resisten sebelumnya ya. Alhasil apa yang terjadi? Ya kita melakukan V-shape recovery di sini teman-teman ya. Bitcoin all the way pump ke level 24.000 dan menginvalidasi bearish pattern sebelumnya yang terjadi. Jadi itu apa yang pengen gue lihat untuk Bitcoin ya. Dalam time frame pendeknya sebenarnya ini agak ambigu teman-teman ya, karena ini masih probabilitasnya menurut gue ya sekitar 55%. Karena ini dibanting sama probabilitas daily tadi teman-teman. Jadi dari daily kan kita ngelihat broadening wedge pattern dan kita nggak bisa elak inilah teman-teman ya. Memang ada kemungkinan untuk Bitcoin rebound kembali teman-teman ya dan ngetes resist yang ada di level 25k itu mungkin juga teman. Jadi memang dari daily sendiri ya kalau misalnya kita main pattern ascending broadening wedge memang probabilitasnya 60%, sementara pattern kecilnya memang terlihat adanya pelemahan dan gue bisa bilang ya probabilitasnya hanya sekitar 55% ya. Tetapi ya gue tetap open trade short ini, kalian bisa lihat ya saat ini minus ya plus minus 0% ya. Memang agak beresiko ya, cuman untuk SL-nya hanya sekitar belasan persen lah teman-teman ya. Agak menutupi profit ratusan persen kemarin. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sekali kalau menurut gue untuk open posisi ini. Jadi memang probabilitas ya nggak 60%, nggak 70%, hanya sekitar 55%. Dan level invalidasi gue kalian bisa lihat ada di garis merah ini, yaitu ada di level 22.500 ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin break dari level ini, potensially harusnya kita akan retest area level 22.900 yang dimana kalian bisa lihat ini adalah support sebelumnya teman-teman yang saat ini akan berubah menjadi resist ya. Ini ada support dari tanggal 23 Januari sampai kemarin kita break di tanggal 3 Maret kemarin kita break, dan untuk retest ini kembali ya maka ini akan sitting di area level 22.900 teman-teman ya untuk Bitcoin. Jadi ada possibility ya sebenarnya kalau misalnya kalian pengen cari aman dengan probabilitas 60% sih sebenarnya ini bisa entry di area level 22.900 ya. Cuman kita nggak tahu apakah level ini akan tersentuh atau tidak ya. Kita kan ambil rata-rata kita trading juga secara daily ya. Jadi probabilitas yang 55% aja yang nggak ada masalah kita akan ambil juga. Jadi memang masih possible banget ya kalau dari gue sendiri untuk Bitcoin kembali retest ke area level 22.9, dan nggak ada salahnya kalau misalnya kita retest ke area tersebut ya. Paling juga gue bakalan kena SL dan gue akan re-entry untuk short gue kembali ketika kita retesting area support yang saat ini akan berubah menjadi resist gitu. Gue akan kembali long untuk Bitcoin kalau misalkan Bitcoin bisa retake teman-teman, bisa retake previous dump dia teman-teman ya. Jadi kalau misalkan let's say kita bisa balik lagi ke level 2024 atau ke level 2025. Nah di sana gue akan kembali teman-teman ya dengan pattern yang satu ini, dimana kita bisa aja nge-retest ke area level 25k berikutnya teman-teman, and then koreksi sedikit, and then kita rebound ke area level 30. Jadi kita akan back bullish kembali teman-teman. Tetapi untuk sementara kita akan short terus ya, bahkan ketika Bitcoin menyentuh level 22.900 kita akan short kembali teman-teman. Jadi dari pandangan gue pribadi, gue masih stay bearish untuk Bitcoin ya di level saat ini, atau bahkan di level 22.900 teman-teman ya, kita masih tetap stay bearish. Dan kita expect untuk the next dump to be around the level 21.000 atau 20.800 untuk Bitcoin teman ya. Jadi balik kembali ke area support yang ada di tanggal awal Januari ya, pertengahan Januari kemarin nih. Oke, jadi paling itu aja teman kalau menurut pandangan pribadi gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.